Izin, mohon izin Bapak Syahrial Sadik, izin mempresentasikan mengenai paparan saya. Sebentar saya share dulu. Ya, silakan bisa diposting. Mohon izin apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, sudah terlihat, silakan bisa diposting apalagi. Sudah, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Bapak dosen, izin memaparkan mengenai studi kasus saya yang telah saya kerjakan yaitu globalisasi dan UMKM. Eh, Studi kasusnya yaitu UMKM di daerah pesisir kalah bersaing dengan produk impor murah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak globalisasinya dan perdagangan bebas terhadap ekonomi lokal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu globalisasi. Globalisasi adalah kondisi seperti dunia yang semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Globalisasi memungkinkan orang, barang, jasa, dan informasi untuk bergerak lebih bebas dan cepat ke seluruh dunia. Globalisasi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita pungkiri, eh, karena ia bergerak secara dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Adapun faktor-faktor penyebab globalisasi yaitu perkembangan teknologi, kemajuan teknologi seperti internet menjadi pendorong utamanya globalisasi. Teknologi ini memudahkan kita untuk bertukar informasi dan menghubungkan orang dari berbagai negara dan memfasilitasi adanya kerjasama dan inovasi tingkat global. Kemudian faktor penyebab globalisasi yang kedua yaitu hubungan antar negara. Hubungan antar negara memang menjadi salah satu faktor utama terbentuknya globalisasi. Setiap negara saling bergantung dalam berbagai aspek, misalnya ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan budaya, hingga perkembangan teknologi komunikasi membuat batas antar negara itu semakin menipis. Akibatnya, informasi-informasi, ide, produk, maupun budaya itu dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Kemudian, faktor penyebab yang ketiga yaitu kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi, khususnya udara, laut, membuat barang dan orang itu dapat dengan cepat bergerak ke seluruh dunia. Hal ini yang mempercepat distribusi barang, kemudian perdagangan internasional, dan pertukaran budaya. Kemudian faktor penyebab yang keempat yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini memang menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya globalisasi melalui kegiatan ekspor dan impor serta barang maupun jasa dari satu negara ke negara yang lain itu dapat tersebar dengan cepat. Hal ini membuat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah, sekaligus membuka peluang bagi setiap negara untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, perdagangan internasional ini juga mempercepat pertukaran budaya, seperti yang faktor sebelumnya. Kemudian dapat membuat hubungan antar negara itu juga
eh, semakin erat dan batas-batasnya itu semakin kabur karena eh, walaupun kita berbeda negara, kita dapat mudah melakukan informasi maupun perdagangan internasional. Kemudian eh, kemudian di faktor yang terakhir yaitu peran organisasi internasional. eh Melalui organisasi internasional ini, negara-negara dapat menyepakati aturan bersama, memperlancar perdagangan, meningkatkan hubungan diplomatik, serta menyelesaikan masalah global secara kolektif. Kehadiran organisasi ini membuat interaksi antar bangsa semakin intens, sehingga proses globalisasi berlangsung lebih cepat dan terarah. Nah, dengan adanya globalisasi ini, kita dapat melihat bagaimana dampaknya, dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi ini. Yang pertama yaitu dampak positif globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, maka kita dapat dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi terkini yang dapat memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang dapat memajukan masyarakat. Kemudian, banyaknya kerjasama antar negara membuka peluang kita bekerja sama di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Kemudian, kemajuan teknologi yang memfasilitasi pertukaran ide, nilai, dan budaya membuat masyarakat jadi lebih toleran terhadap keberagaman. Nah, selain dampak positif dari globalisasi, ada pun juga dampak negatif dari globalisasi ini. Yang pertama yaitu perdagangan internasional membuat barang impor itu menguasai pasar lokal. Kemudian eh, dengan mudahnya dengan mudahnya tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia juga menyebabkan lapangan kerja kita di Indonesia semakin sempit karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Eh, Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya yaitu budaya luar bisa masuk dengan mudah akibat terlalu menyukai budaya luar dibandingkan budaya lokal. Ini mengakibatkan penurunan nilai-nilai tradisional dan mengancam kelestarian budaya lokal. Kemudian, nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak globalisasi itu dan perdagangan bebas terhadap pembangunan ekonomi lokal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa dengan adanya globalisasi itu, barang-barang impor itu semakin mudah masuk ke Indonesia. Kondisi ini memicu terjadinya perdagangan bebas yang merupakan salah satu bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Kemudian, jika tidak kita sikapi dengan baik, perdagangan bebas ini dapat membuat UMKM lokal, eh, khususnya di daerah pesisir, itu akan kalah bersaing. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal, skala produksi, skala produksinya yang kecil, serta kurangnya inovasi produk. Akibatnya, produk lokal akan sulit bersaing dengan produk negara lain. Jika UMKM lokal kalah saing, maka pembangunan di ekonomi daerah kita tidak dapat berjalan dengan optimal, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan lapangan kerja dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Eh, Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum Bapak, apakah bisa mendengar? Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.